Halo teman-teman, balik lagi sama saya Muhammad Sukron di channel Pendaki Misteri. Apa kabar kalian? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya. Di sini saya akan melanjutkan cerita tersesat di Gunung Selamat berujung muncul di kota gaib Saranjana. Nah, bagaimanakah cerita selanjutnya? Bagi yang belum menonton part satunya bisa tekan di pojok kanan atas ya. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Perkampungan itu sangat jadul. Ibu-ibu yang menampi beras di tangga rumah hanya memakai kemben. Bapak-bapak bertelanjang dada. Mereka memanggul pancul di pundak dan hendak menuju ke ladang. Sementara, anak-anak yang bermain engklek di halaman begitu gembira. Masing-masing mereka memakai buntalan kalung jimat khas kejawen pada leher dan pada salah satu pergelangan kaki. Ana mengucap kedua matanya. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah pemandangan itu nyata adanya atau hanya gangguan supernatural? Dia berinisiatif memberitahu Aldo, Bim Bim dan Arifin. Namun saat kembali melihat ke arah ke depan, betapa terkejutnya Anang. Ketiga temannya tidak ditemukan lagi. Tanjakan tajam berubah jadi tanah datar. Tak ada lagi pemandangan Gunung Slamet, hanya kawasan perkampungan yang semakin melebar sejauh mata Anang memandang. Aldo, Bim Bim, Arifin, kalian di mana? Anang mulai berteriak. Awalnya tak terlalu keras, tapi karena tak ada tanda-tanda jawaban, dia mulai berteriak sejadi-jadinya. Kejanggalan makin nyata manakala Anang sadar bahwa teriakannya yang begitu keras sama sekali tak terdengar oleh warga di kampung itu. Padahal jarak Anang dengan mereka tidak terpaut jauh. Pangapunten, Pak. Tegurnya pada kelompok bapak-bapak yang menuju ke ladang. Ini nama kampungnya apa? Pak, kalian dengar suara saya nggak? Anang seketika ketakutan di tempatnya berdiri. Kedua kakinya serasa tumbuh akar, membuat sulit digerakkan. Di fase itu, Anang mulai paham bahwa dirinya telah masuk ke dimensi lain. Dimensi lain yang kata orang adalah hal mistis, tapi secara metafisika kuantum bisa dipelajari melalui lemburan antar gaya gravitasi, kecepatan, dan waktu. Teringat kembali ajaran dosennya sewaktu di kampus, bahwa ilmu dan teknologi yang dimiliki manusia di peradaban saat ini belum cukup mampu untuk menciptakan alat penembus dimensi. Sebab pada hakikatnya, dunia paralel bisa dibuktikan secara ilmiah. Ada ribuan bahkan jutaan dimensi lain yang berjalan beriringan dengan kehidupan manusia. Anang meneguk liur. Kini bingung merajai dirinya. Bingung apa harus senang ataukah bersedih. Dia senang karena berkesempatan menembus dimensi, melihat apa yang tidak semua orang bisa melihat. Namun di sisi lain, Anang tak siap bila tersesat selamanya, apalagi jika tak bisa kembali ke kehidupan nyata. Anang berkeyakinan kalau dia tak boleh terlambat waktu untuk kembali ke dunia nyata, yakni di tempat terakhir kalinya dia berada, yaitu di perjalanan menuju pos 3 Gunung Selamet. Anang berupaya menyambangi kelompok bapak-bapak tersebut seraya mulutnya melontarkan permohonan minta tolong. Tangan kanannya terulur dengan menggapai pundak salah satu bapak. Manakala si bapak terkejut bahunya dipegang oleh Anang. Ia lalu menoleh dengan wajahnya yang membuat Anang memekik takut. Memang wajahnya mirip manusia. Yang sedikit membedakan adalah kelompok bapak-bapak itu memiliki 3 lubang hidung dan bibir mereka melengkung mirip tokoh kartun. Anang berteriak histeris. Kepalanya mendadak pusing diikuti penglihatan gelap total. Dia rubuh dan tak sadarkan diri alias pingsan. Matahari berada di atas kepala saat Anang tersadar. Percikan air dari seseorang yang tengah berdiri membasahi sekujur wajahnya. Anang membuka kelopak mata yang terasa berat. Silau tengah hari membuat matanya seketika menyipit. Dilihatnya Aldo tengah memegang botol air dengan jemari tangan kanan siap memercikkan air ke wajahnya lagi. Anang terbatuk.
Bim Bim dan Arifin yang berdiri agak jauh segera mengerubungi tubuh Anang yang dibaringkan di atas sleeping bag. Sudah sadar lu, Nang? Celetuk Aldo merasa lega. Dia tersenyum tipis lalu berjongkok di samping Anang. Lo pingsan 2 hari. Ujar Bim Bim seraya membantu Anang untuk duduk tegap. 2 hari? Gumam Anang hampir tak percaya. Rasanya hanya beberapa menit dia tersesat ke dimensi lain. Minum air dulu biar lu normal lagi. Arifin menyodorkan segelas air. Anang menegakkan perlahan hingga tandas. Anang baru percaya ketika dilihatnya 2 bentukan tenda mereka terpatok di dekat situ, tepat di pos 3. Bim Bim lantas bercerita bahwa saat Anang terjatuh pingsan, tubuhnya dibopong oleh Arifin dan Bim Bim sampai ke pos 3. Dan karena lama tak kunjung sadar, mereka kemudian menggelar tenda. Nang, kalau lo kenapa-napa, kita pada takut harus bilang apa ke orang tua lo di Jakarta. Ucap Arifin dengan nada getir. Oh, Nang. Syukurlah lu udah sadar sekarang. Sambung Aldo. Anang bergeming. Dia hanya senyum tipis karena ingin menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Lo pasti kecapaian. Kata Bim Bim memenangkan Anang. Udah makan dulu sebelum kita lanjutkan pendakian. Anang mengangguk. Di situ Aldo segera menyiapkan makanan untuk Anang, yaitu bubur sasetan yang diracik ulang serta segelas susu manis agar stamina Anang membaik. Beberapa saat kemudian, Anang mengatakan bahwa dia sudah siap melanjutkan pendakian. Bim Bim dan Arifin pun segera membongkar tenda dan melipatnya rapi. Sebelum benar-benar beranjak, Arifin mengajak mereka sembahyang bersama guna meminta perlindungan Allah. Beda dengan sebelumnya, kali ini Bim Bim meminta Aldo berganti posisi ke paling belakang sehingga Anang berada di urutan ketiga. Kali ini pula Anang lebih fokus, pandangannya hanya tertuju ke depan. Dia mengabaikan segala bentuk gangguan yang sesekali muncul dari arah samping maupun belakang. Bim Bim mewanti-wanti ketika akan memasuki pos 4 yang terkenal angker. Mereka saling memperhatikan satu sama lain, terutama memperhatikan Anang agar kejadian sebelumnya tidak terulang. Diusahakan semaksimal apapun, tapi yang namanya area mistis, area supranatural atau apalah itu, tetap saja ganjil terjadi, lagi-lagi dialami oleh Anang. Pos 4 ditandai oleh 2 pohon besar yang berdiri sejajar mirip gerbang. Melihat kedua pohon itu dari kejauhan, Anang merasakan bahwa sesuatu di sana telah menanti mereka. Sesuatu yang entah apa itu, Anang sendiri dibuat tak tenang. Lebih dari itu, tak terdengar lagi bunyi burung-burung ataupun suara monyet yang biasanya menguasai hutan. Bahkan tak terlihat adanya pendaki lain yang berpapasan dengan mereka. Sunyi senyap. Lengang melakukan bagiannya lebih dari batas wajar. Rupanya bukan hanya Anang yang merasakan, Bim Bim, Aldo, dan Arifin pun demikian. Mereka mengode satu sama lain agar tetap tenang dan terus menanjak sesuai jalur. Di kemudian hari, barulah mereka sadar bahwa di fase itulah mereka sedang menembus dimensi. Menjelang sore, mereka akhirnya berhasil melewati pos 4 dan 5. Suara binatang hutan kembali terdengar, angin kembali berhembus, dan semuanya berangsur normal seperti sedia kala. Di pos 6, mereka berhenti sejenak untuk merokok dan minum air. Di situ mereka membahas keganjilan selama melewati pos 4, di mana udara di area itu serasa hampa, pengap, dan suara binatang pada lenyap tak bersisa. Itulah gunanya sembahyang. Ujar Arifin menasihati. Kita terlindung dari mara bahaya. Anang, Bim Bim, dan Arifin mengangguk, membenarkan. Mereka masih menikmati rokok yang hampir buntung ketika seorang pria paruh baya berjalan turun melintasi pos 6 dengan cangkul membebani pundaknya dan bertelanjang kaki. Mereka terhenyak karena setahu mereka di sekitar pos 6 tidak ada kebun, apalagi di puncak gunung. Bim Bim lalu menyapa pria itu. Ngapunten bang, dari mana ini? Pria itu menoleh, wajahnya terlihat sangat ramah. Oh ini, saya baru saja mencari-cari lokasi untuk berkebun. Rencananya mau nanam bibit pohon mahoni, mumpung dapat gratis dari kantor desa. Oh,
Jawab mereka hampir bersamaan. Mereka lega karena pria itu adalah manusia tulen dan bukan jadi-jadian. Namun saat pandangan pria itu tertumbuk pada si Anang, dia terkaget bukan kepalang, sampai-sampai diturunkan pacul dari pundaknya. Sontak yang lainnya menatap ke arah Anang. Mungkin bingung kenapa si pria sedemikian kaget melihat rupa Anang padahal tak ada yang aneh. Si pria kemudian berucap hati-hati dengan sikap hormat. Itu yang namanya Anang sebaiknya nggak usah sampai ke puncak. Dianya... Lah, kenapa? Seloroh Bim Bim memotong pembicaraan. Pria itu menghela napas, sepasang matanya seakan tak kuasa lagi menatap Anang. Dia kemudian menaikkan cangkul ke pundak dan melanjutkan perjalanan yang sempat terjeda. Saat berjalan meninggalkan mereka, dia berucap sangat jelas dengan maksud agar mereka mendengar pesan yang disampaikannya. Anang, kamu nggak usah ke atas. Di sana kamunya sudah ditunggu. Mau dibawa ke Kalimantan. Kalimantan? Ketus mereka hampir bersamaan. Halah, kalian percaya sama orang itu. Anang mau dibawa ke Kalimantan katanya. Aldo menengahi suasana yang sempat tegang. Emang bisa dari Jawa Tengah nembus ke Kalimantan? Hahaha. Berderai tawa si Aldo. Yang lain ikutan tertawa, tak terkecuali Anang. Mungkin itu adalah hal terbodoh yang pernah mereka dengar seumur hidup. Namun jauh di sudut hatinya, Anang bertanya-tanya apa maksud pria tadi berkata demikian. Bukan tidak beralasan, sebab ayah Anang memang berasal dari Kalimantan, tepatnya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ayah Anang digadang-gadang masih keturunan bangsawan dengan marga Syah. Itulah yang membuat nama lengkap Anang menjadi Anang Syah. Usai menikmati rokok, Bim Bim mengajak melanjutkan pendakian menuju pos 7. Saat itu matahari mulai tenggelam, alias memasuki waktu sorop, atau yang kita kenal dengan maghrib. Masing-masing senter dinyalakan. Senter milik Anang yang paling terang dan paling jauh jangkauan sorotnya. Sebab itu adalah senter berstandar militer, milik abang Anang yang notabene seorang TNI Angkatan Darat. Mereka terus menanjak. Di fase itu masing-masing sudah menggunakan trekking pole, yaitu tongkat khusus yang menopang pendakian. Namun sesaat kemudian, hal mistis kembali terjadi. Cahaya senter mereka menangkap bayangan hitam yang berlari cepat dari pohon ke pohon. Bim Bim mewanti-wanti agar semuanya tidak terkecoh dan tetap fokus ke arah depan, sementara Arifin terdengar melantunkan ayat-ayat suci. Bayangan hitam itu akhirnya lenyap, mereka pun bernapas lega. Urung membuang waktu, mereka mempercepat langkah, mumpung pos 7 sudah dekat. Harapan tak seindah kenyataan, baru saja menginjak pos 7, Anang jatuh terpekur ke tanah sembari berteriak. Sontak Bim Bim, Arifin, dan Aldo berkerumun untuk membantu. Mereka yakin bahwa Anang kecapean karena memaksakan diri. Jalur langsung memang jarang diambil para pendaki karena treknya yang tajam. Kebanyakan pendaki lebih memilih jalur kanan, meski durasinya lebih lama. Namun karena Anang masih berteriak dengan mengatakan bahwa kedua bahunya sangat berat, maka yang lain dibuat bingung. Bim Bim berjongkok, lalu memijat-mijat sekujur punggung Anang. Hal itu tidak juga membantu. Anang masih kesakitan. Ia mengatakan bahwa ada sosok gaib bertengger di kedua pundaknya. Seperti apa rupa sosok itu? Tanya Bim Bim. Gak tahu, gak bisa lihat. Gaib dia. Pekik Anang. Bim Bim, Arifin, dan Aldo bingung bagaimana caranya menyingkirkan sosok gaib tersebut, sebab mereka tak melihat apa-apa kecuali tas carrier yang ditanggalkan barusan. Sebagai pribadi yang peka, Arifin berinisiatif untuk berdoa. Ia menyentuh kedua pundak Anang, lantas dengan khusyuk merapal doa. Saat berdoa itulah, Anang akhirnya bisa melihat sosok yang membebani pundaknya, yakni sepasang kaki emas yang bercahaya, berkilau, sampai-sampai mata Anang tak kuasa menatap lebih lama. Pada kedua punggung kaki emas itu, tumbuh jari jemari yang tumpang tindih antara satu dan lainnya. Ukurannya lumayan besar, setidaknya cukup untuk membuat Anang mengerang kesakitan.
Di penutup doa, Arifin menghentak kedua telapak tangannya tepat di atas pundak Anang. Seketika kedua kaki emas lenyap bersisa. Anang melenguh penuh kelegaan. Ia segera membaringkan diri di atas sleeping bag yang disiapkan Aldo. Bim Bim hanya mengamati dalam diam. Sebenarnya dia sedang mati-matian menahan kesal di dada. Menyesal telah mengajak Anang dalam pendakian ini. Hanya bikin sial. Bila anak itu tidak pingsan selama 2 hari, tentu mereka sudah berada di Gunung Semeru saat ini. Alhamdulillah, seenggaknya kita udah di pos 7. Ucap Arifin ketika Anang beristirahat sejenak. Bentar lagi nyampe puncak. Timpal Aldo. Bim Bim tak ikut bicara. Dia sedang mempelajari situasi sembari menyiapkan kata-kata pedas apa yang pantas untuk Anang. Manakala kondisi Anang membaik dan dia berkata bahwa siap melanjutkan pendakian hingga ke puncak, pada saat itulah Bim Bim memberi sekakmat. Lo nggak usah ke puncak, bikin sial tahu nggak? Anang terhenyak. Gara-gara lo, makanya kita kelamaan di sini. 2 hari lo pingsan, nggak tahu diri banget jadi orang. Arifin dan Aldo merasa iba pada Anang, namun mereka pun tak berani memotong kemarahan Bim Bim, takutnya malah makin meledak. Lo sama Aldo mending tetap di pos 7 ini. Gue sama Arifin yang bakal ke puncak. Lagian kalian berdua yang akrab satu sama lain. Anang masih tak menjawab, sempat berkecil hati. Anang lalu menganggap kalau kemarahan Bim Bim sesungguhnya demi kebaikan dan keselamatannya. Ingat baik-baik, kalian jangan kemana-mana. Tunggu sampai aku sama Arifin kembali. Ujar Bim Bim memberi ultimatum. Tanpa menunggu lama, Bim Bim dan Arifin pun bergegas meninggalkan pos 7. Meninggalkan Aldo dan Anang dalam kondisi wajah yang semrawut, merasa bersalah. Sekitar pukul 5 jelang pagi, Bim Bim dan Arifin akhirnya tiba di puncak Gunung Selamat. Cakrawala di puncak sudah terang benderang di jam seperti itu. Banyak pendaki dari berbagai jalur sudah berkumpul. Ada yang menggelar tenda sejak malam. Ada yang sibuk berfoto-foto, ada pula yang cuma duduk atau berdiri menikmati puncak Selamat. Bim Bim dan Arifin merasa lapar, tapi logistik adanya di tas carrier si Aldo. Satu-satunya yang tersisa ialah coklat di jaket Arifin. Keduanya lantas berbagi potekan coklat, mengunyah sembari duduk menikmati pemandangan puncak. Angin di titik itu berhembus lumayan kencang, menerpa wajah Bim Bim dan Arifin. Tak jauh dari mereka, baru saja tiba kelompok pendaki lain yang sudah dikenali Bim Bim di pendakian sebelumnya. Mereka menyapa duluan, menawar Bim Bim dan Arifin untuk bergabung minum kopi bersama. Tawa berderai ketika Bim Bim dan Arifin duduk di antara mereka. Obrolan ngalor ngidul membuat semakin akrab, apalagi ditemani secangkir kopi panas. Di sela-sela obrolan itu, tak sengaja Bim Bim melihat sebuah penampakan. Ia melihat seorang pria dengan wajah bercahaya, duduk sendirian, hampir menyentuh tepian puncak Selamat. Dia berpakaian mirip seorang raja, entah dari abad keberapa. Yang membuat Bim Bim terperangah, pria itu sangat mirip dengan Anang, mulai dari bentuk kepala hingga tubuh yang kekar. Bim Bim yakin bahwa itu bukanlah Anang. Sekiranya benar, maka dari mana Anang mendapatkan set pakaian mirip raja? Lagian Anang dan Aldo disuruh menunggu di pos 7. Tiba-tiba, Bim Bim dilanda rasa khawatir. Entah mengapa ia curiga kalau Anang sedang tidak baik-baik saja di pos 7. Meski sebelumnya sempat kesal pada Anang, sekarang Bim Bim malah iba telah meninggalkan anak itu di pos 7. Friends, gue sama Arifin turun duluan ya. Ujarnya lalu bangkit berdiri. Dibersihkannya kotoran yang menempel di bokong celana. Kok buru-buru Bim? Tanya Arifin. Lo ikut aja, firasat gue nggak bagus. Oh, oke. Kelompok pendaki itu hanya berpesan agar Bim Bim dan Arifin berhati-hati di trek turun. Kalau ada apa-apa, kabarin ya Bim. Teriak salah satunya. Bim Bim membalas dengan mengacungkan jempol. Namun ketika memalingkan wajah, Bim Bim mendapati sosok raja sudah lenyap.
Bim Bim segera menarik lengan Arifin agar cepat-cepat turun. Mereka akhirnya tiba di pos 7. Saat mentari pagi menyengat di puncak Selamet, para pendaki pun mulai meninggalkan area puncak. Apa yang dikhawatirkan Bim Bim menjadi kenyataan. Anang dan Aldo tak ditemukan di pos 7. Tenda masih terpasang, bahkan tas carrier dan segala peralatan masih lengkap di dalamnya. Entah kemana kedua pria itu pergi. Bim Bim dan Arifin segera mencari ke segala arah yang mungkin dilalui keduanya. Mereka juga meminta bantuan pendaki lain. Namun hingga bertemu malam, Anang dan Arifin tak kunjung ditemukan. Petugas basecamp mengajak warga untuk turut serta mencari. Mereka menyisir semua jalur yang sekiranya membuat Anang dan Aldo tersesat. Setelah 1 minggu pencarian dan belum membuahkan hasil, mereka lalu melapor ke pihak keluarga. Betapa syoknya ayah dan ibu Anang, terlebih-lebih si ibu yang sudah punya firasat saat Anang meminta izin dulu. Abang Anang menurunkan ratusan personel tentara untuk menyisir Sayentero area Gunung Selamet. Mulai dari anjing pelacak hingga helikopter dikerahkan. Satu-satunya yang berhasil ditemukan ialah kompas milik Anang. Kompas itu sudah rusak, kemungkinan besar dibanting Anang karena kesal kehilangan arah. 3 bulan pencarian, Anang dan Aldo terpaksa dinyatakan sebagai orang hilang. Berita pun tersiar di siaran-siaran televisi. Pemerintah setempat membuat 2 tugu kecil di pos 7 tersebut. Tugu memoriam akan pendaki yang hilang bernama Anang Syah dan Aldo Saputra. Oke guys, bagaimana ceritanya? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya guys, bagaimana kelanjutan dari mereka berempat? Sekian dari saya, bila ada salah kata atau pengejaan mohon maaf ya guys. Sebelum pamit saya hanya mengingatkan kembali, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.